ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bacaan sholat badari yang akan dipimpin oleh Tengku Mamal dan Tengku Jasmal. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق البدر ما رأينا وجه الصون يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت أنت مصباح رسولي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Kepada wali dan kepada seluruh jemaah yang duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Ibu Kecik Gunung Kleng. Kepada Ibu Kecik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada balai desa Debanglor yang paling mulia ini. Salawat diiring salam, tidak lupa kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam ini. Tidak lupa pula kata-kata penghormatan saya yang paling mulia dan yang paling saya hormati, abuya kita yaitu Walad Bakri Wali yang telah berhadir di tempat kita, yang saya muliakan Ketua Balai Debanglor yaitu Tengku Ulil Amri, dan kata-kata penghormatan saya kepada seluruh abu-abu dan umi-umi yang telah berhadir pada malam hari ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang paling saya muliakan. Pada malam yang berbahagia ini, kita merasa bangga kepada pimpinan PPK Debanglor yang telah mengadakan acara yang semeriah mungkin pada malam hari ini. Semoga PPK ini bisa berjalan dan maju pada waktu yang ke depan lebih daripada ini. Amin ya Allah. Kami juga selaku pimpinan kepala desa, saya selaku Kecik Gampong Gunung Kleng merasa bangga kepada Tengku Ulil Amri dan seluruh tengku-tengku serta umi yang ada di TPT ini begitu gigih dalam memperjuangkan agama Islam serta syariat Islam. Dan saya juga selaku ibu kecil berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di desa Gunung Kleng, tolong anaknya diantar ke tempat ini supaya TPK kita ini bisa lebih maju ke depannya. Pada malam hari ini juga saya melihat warga desa Gunung Kleng begitu gigih membuat kenduri. Berarti masyarakat saya ini masih tekun dalam kegiatan agama Islam, ketekunan kepada Rasulullah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjalannya acara ini, saya berharap kepada kampung saya dan kepada seluruh masyarakat saya, semoga kampung desa Gunung Kleng ini diberikan keberkatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kata-kata mukadimah saya, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu serta tengku-tengku dan umi yang berhadir pada malam hari ini, saya mohon maaf beribu maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, pembacaan makalah Abuya oleh Tengku Ibnu Umar. Kepada Tengku Ibnu Umar dipersilahkan. Maaf. Selanjutnya, arahan dan nasihat perjuangan tauhid tasawuf oleh Komandan Aceh Barat. Kepada Komandan Aceh Barat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah dan yang selalu mencintai kita, Abuya beserta undangan, aku beruang kita bersama beserta keluarga besarnya. Dan yang kita muliakan pada malam ini, anak guru kita yang tercinta, Walid Hakwi Wali, yang telah berhadir di hadapan kita bersama. Semoga dapat kita mengambil nanti apa yang beliau berikan kepada kita menjadi pedoman untuk hidup kita. Dan yang kita muliakan selanjutnya pada Aspri, pada Khalifah Noma, Khalifah Senior, Khalifah Bintang 3, Khalifah Pelaga Ujung, dan Khalifah Balai Numarifat, dan dewan-dewan guru balai-balai yang ada di Aceh Barat, dan yang paling mulia, yang paling memuliakan dari negara yaitu wali yang bernama Raja Mulia yang kita cintai. Dan semua kepada Bapak Kisi ataupun Ibu Kisi dan seluruh perangkat desa dan Ibu Kisi dan Tuanku dan Tuan Muda dan pengurus balai pada malam yang berhak ini yang kami muliakan semua. Alhamdulillah pada malam ini bersama kita seperti biasa akan dipertemukan kembali dengan guru kita Walid yang baru-baru ini Walid juga telah memperjuangkan ajaran Rasulullah yang diamanahkan oleh guru kita Abuya dari Melabuh Darussalam terus ke Aceh Jaya dan sampai kepada Aceh. Nah, jadi perjuangan Walid kita pada malam ini yang telah hadir di hadapan kita ini benar-benar dapat meneruskan apa yang telah diwariskan, apa yang telah diperintahkan oleh guru kita Abuya. Alhamdulillah kita jamaah MBT ataupun ahli tarikat yang benar-benar ingin kita supaya tujuan hidup kita ini benar-benar mendapat kemenangan, maka dalam ajaran tauhid inilah yang harus kita pegangi, harus kita amalkan, yang dapat kita rasakan. Perjuangan tauhid inilah darah keseriman yang diperjuangkan oleh Abuya, itulah yang benar-benar membawa hidup kita, yaitu mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan selalu kita bersama Allah. Nah, maka itulah tujuan hidup kita. Maka kalau tidak demikian, maka tujuan hidup kita hanyalah bersama hawa nafsu, bersama setan, dan bersama diri kita. Jadi hidup kita ini akan menjadi bahaya ataupun malapetaka. Maka perjuangan ini terus kita kembangkan, terus kita galakkan di mana saja, baik di balai-balai ataupun di lapangan ataupun di masjid. Itu semuanya adalah daripada kemauan kita semua di sini di Aceh Barat, kepada pengurus dan semua juga kepada kami tadi kepada sekjen MPDP Aceh Barat pada malam ini beliau hadir. Jadi pada malam ini beliau sudah hadir, tapi di tempat lain kalau hadir berarti ini menandakan bahwa perjuangan kita mungkin tidak lama lagi. Kalau sekjen sudah hadir berarti perjuangan kita kemungkinan dalam lagi. Jadi kita yang benar-benar sudah bergabung dengan MPDP ini jangan kita sia-siakan. Yang penting kata Abuya semalam di sana bahwa kita pasang kasat niat kita benar-benar tujuan kita adalah untuk mencari kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan yang lain-lainnya. Maka kalau niat kita bagus,
walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak tahu ilmu apa yang dilakukan mengenai ilmu hakikat dan makrifat, insya-Allah hidup kita akan terarah, apa yang kita lakukan akan terarah, akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita, kalau kasat kita tidak bagus, walaupun kita sudah paham ilmu, sudah kita amalkan, tapi kita masih banyak juga masih banyak juga tingkah laku kita yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kami sangat menghimbau pada kita, yang penting kita yakin kepada Abiyah, yakin kepada ilmu ini, insya-Allah apa yang kita perjuangkan seperti pada malam ini akan mendapat keberkahan, akan mendapat limpahan daripada kita Abiyah. Pada malam ini walaupun tidak hadir Abiyah, namun secara tarikat, secara kerohanian kita terus bersama Abiyah, terus dapat mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Abiyah melalui wali kita pada malam yang berbahagia ini. Maka perjuangan ini terus kita galakkan, terus kita kembangkan, terus kita syiarkan kepada saudara-saudara kita baik di Gunung Keleng ini yang sebagian belum memahami ataupun belum ingin bergabung, insya-Allah dengan keberkahan daripada guru kita Abiyah, maka kita terus mendakwahkan, terus mengajarkan, terus dapat memberikan pemahaman ataupun memberikan sosok Abiyah kita yang terus istiqamah, yang selalu mendakwahkan ajaran ini kemana saja. Maka itulah perjuangan agama, bukan sekedar kita hanya melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa dan ibadah haji ataupun zakat. Tapi perjuangan agama itulah kita harus dapat mendakwahkan, harus bisa kita sejahteraan masyarakat. Kita jangan tergantung ataupun dengan tersangkut dengan dunia batin kita. Maka dengan kita selalu dapat kita mendakwahkan ajaran kesejahteraan, maka insya-Allah perjuangan kita ini, perjuangan agama yang diajarkan oleh Rasulullah akan dapat kita rasakan, akan mendapat kemenangan dalam diri kita. Maka itulah kami mengimbau kepada jemaah yang ada di sini, maka setiap malam minggu kita di sini mengadakan SDB bersama bintang 3. Kita jangan lesu, jangan malas, beristiqamah datang kalau memang ada acara melatih SDB di balai kita ini. Kecuali nanti kalau memang ada yang beradu, ada acara tempat lain, itu mungkin diliburkan di sini, tapi kita tidak boleh juga libur, harus hadir juga di tempat lain. Tidak mesti kita tunggu di tempat, tapi kita harus datang di mana saja ada yang merakit. Malam besok lagi kita ada juga SDB memperingati Maulid di Pasar Ikan Gapi bersama Abiyah. Malam besok kita semua hadir ke Pajak Ikan bersama Abiyah dalam kamar SDB, dan malam Selasa juga bersama anak Abiyah di Balai Radiator. Balai Radiator sama Abu Muda Sukri Wali. Abu Muda Sukri kita hadir juga di Balai Radiator di Jalan Dunia di Balai Radiator tempat guru kita Tuku Wahyu wali kota. Kita terus dapat hadir di mana saja ada acara kegiatan melatih ini. Insya-Allah hidup kita akan terarah, dan kita apa yang terjadi, apa yang ada dalam diri kita, penyakit-penyakit yang ada selama ini pada diri kita, insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk disembuhkan dengan acara kita yang penting. Kita terus dapat aktif SDB, terus dapat kita melakukan aktif SDB di mana saja berada. Maka apapun permasalahan, apapun yang telah kita alami yang tidak baik, insya-Allah dengan aktif SDB ini, yang penting niat dasar kita dan kemauan himmah kita dalam diri kita, tujuan kita untuk ingin taubat kepada Allah, dan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Insya-Allah nanti cerita yang dilakukan setiap malam insya-Allah akan bermakna, akan bermanfaat, akan bawa diri kita bersih zahir dan batin untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami melatih diri kita semua untuk dapat kita selalu dapat kita rasakan yang demikian. Ini semuanya berkat kepada guru kita, guru bimbingan rohani kita, guru kita Abiyah. Maka insya-Allah dengan inilah penyakit batin kita akan mudah untuk dapat kita sembuhkan, untuk dapat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kita selalu dapat merasakan cinta kepada Allah zahir dan batin. Hanya sekian, hadirin wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan makalah Abiyah oleh Tengku Ibnu Umar. Kepada Tengku Ibnu Umar dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita muliakan Abuya beserta keluarga besar beliau, kemudian yang mulia Walid Haji Fakri Wali dan keluarga beserta para rombongan yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang terhormat para seluruh para petinggi MPTT, Aspri, Komandan, Sekjen, serta seluruh para wali, para gubernur, khalifah, dan dewan-dewan guru, yang terhormat para dicik yang pengunjung klaim beserta perangkatnya, kemudian yang sama-sama kita hormati sahibul bait, para pimpinan beserta dewan guru beserta keluarga, serta seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga teristimewa kepada para panitia yang telah bersusah payah menggelar acara ini sehingga acara pada malam yang berbahagia ini berjalan demikian lancar dan sangat sempurna. Baik, untuk keberkahan, mari sama-sama kita mendengarkan makalah yang sangat mulia yang ditulis langsung oleh abuya kita dengan judul Tasawuf Kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf adalah satu ilmu untuk dapat mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan yang baik, dan cara untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek dan menghiasi sifat-sifat nafsu yang baik dan berjalan kemauan kepada Allah. Sufi ialah ilmu untuk mengetahui wujud nafsu, di mana wujud nafsu itu tidak mempunyai hakikat wujud, dan cara untuk menghilangkannya dengan jalan bermusyahadah atau menyaksikan hak. Tasawuf adalah untuk memperbagus amal. Setelah kita melakukan syarat dan rukun amal dengan huzur hati, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf untuk dapat berakhlak yang mulia setelah menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek seperti kedengkian, kesombongan, berburuk sangka, cinta kepada harta, kemegahan, sanjungan dari makhluk, riya, dan wujud di dalam melakukan amal. Kesucian tidak melihat kepada perbuatan, sifat dan wujud diri, membangsakan sesuatu kepada diri, sebab dirinya telah fana dengan qayyumiyah, hak pada dirinya dan alam semesta, agar dia tidak berpegang kepada dirinya dan lain diri di dalam menjalani kehidupan. Dia bisa dekat dengan Allah setelah mencintainya, dan dia rida dengan sesuatu yang datang dari Allah dan dapat menyerahkan wujudnya kepada Allah. Kemauan hatinya tidak kepada selain Allah, dan dia dapat istiqamah pada Allah dan dengan Allah, dan mendapatkan cahaya hati zat yang dapat membawa dia fana dari selain Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang diperjuangkan oleh Tengku Khairul Anam nantinya di Selimun kepada ulama-ulama yang ada di Selimun dan sekitarnya, dapat mentalaah
isi makalah ini dan memahaminya. Tasawuf untuk memperbagus amal dan untuk memperbaiki akhlak. Sufi untuk memperkokoh akidah, keimanan, dan kita dapat bersama Allah dalam meniti kehidupan, berpegang dengannya, tidak dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanya jawab oleh jamaah yang ingin dipertanyakan. Silahkan mengajukan tangan atau menunjukkan kepada panitia pertanyaannya. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan, kepada Abi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik yang kami muliakan, saya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi lagi ada beberapa. Jadi nilai permasalahan itu tawakal, taslim, dan tauhid. Itu bagaimana penjelasannya menurut kami bisa mengenalkannya, karena perbedaannya itu sangat sulit kita mengenalkannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari bapak dan ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Kepada Pak Salam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi langsung, jangan sampai kena tegur dengan komandan. Siap. Saya bertanya ini minta maaf boleh. Nanti kalau misalnya tutur kata saya kurang sopan, ini mohon diperbaiki. Sebab saya masalah akhlak ini memang tidak ada. Ya. Saya di note saja. Sebab note itu penting. Tasawuf untuk memperbagus amal dan untuk memperbaiki akhlak. Sufi untuk memperkokoh akidah atau keimanan, dan kita dapat bersama Allah dalam meniti kehidupan atau berpegang dengannya, tidak dengan lainnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, Walid, adalah saya sudah ikut selalu tasawuf. Makalah di rumah saya sudah tebal sekali, Walid. Sudah saya buku. Kemudian akhlak, tasawuf sudah saya pelajari, sudah saya ikut. Pelajaran sufi sudah saya ikut di mana-mana dengan Abu Ya.
Yang menjadi pertanyaan saya Walid adalah mengapa akhlak saya ini tidak bagus-bagus. Ini saya minta maaf bukan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, khusus untuk saya, lillahi ta'ala. Masih banyak akhlak saya yang belum tepat. Banyak sekali tersinggung dengan tingkah laku Pak Salam ini. Banyak sekali. Jadi jangan saya panjangkan, nanti marah komandan. Sebab di dalam NPTP ini kita punya komandan. Siap komandan. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan saya, Walid. Mengapa akhlak saya ini tidak mau bagus-bagus? Demikian atas pertanyaan. Apabila seandainya pertanyaan saya ini benar, itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pertanyaan saya ini banyak yang salah, itu memang kebodohan Pak Salam sendiri. Demikian, terima kasih atas pertanyaan. Mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi yang dipertanyakan oleh Bapak atau Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu Wali Waktu yang Allah muliakan beserta dengan keluarga besarnya, yang saya ingin tanyakan Wali, bagaimana berpegang dengan tali Allah dan berpegang dengan Allah. Yang demikian Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab pertanyaan tadi oleh Walid Fakhri Wali. Kepada Walid Fakhri Wali, silakan. Serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, yaitu hadir bersama kita ada Aspri, ada Komandan Tauhid Tasawuf Aceh Barat, ada Wali Nanggro Kuala Pesisir, dan yang terhormat ada Khalifah juga yang sangat setia, ada guru-guru kita yang digelar dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kemudian kita hormati ibu kecil bukan bapak kecil ibu kecil yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau menjadi ikutan semangat, khususnya di kampung kita Gunung Kling Dan yang terhormat siapa? Oh, Sekjen. Ada juga Profesor, ada juga MPU yang sangat setia kepada Tauhid Tasawuf, dan yang terhormat kepada Tengku Imum Sahibul Bait, pimpinan Balai Semebut ini, Jabal Nur, pimpinan Balai Semebut Jabal Nur yang sangat berbahagia ini, dan istimewa semuanya Bapak Ibu, pemuda dan pemudi, khususnya anak-anak kita, generasi di masa-masa yang akan datang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita sudah maklumi bahwa pada malam ini kita sama-sama memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tepatnya sekarang pada bulan Jumadil Akhir, kalau tidak salah. Kita kalau di Aceh dan juga di daerah-daerah lainnya, biasanya kita memperingati Maulid itu mulai daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal, 3 bulan. Lalu ada orang yang bertanya, kalau 4 bulan boleh sampai Jumadil Akhir. Bahkan ada ulama mengatakan setiap hari pun kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
juga boleh. Bahkan juga pada malam ini pada malam ini tepatnya yaitu 31 Desember mudah-mudahan kita berzikir nanti dari tahun 2002 sampai 2003 jadi kita berzikir malam ini 1 tahun ibu-ibu mudah-mudahan kita nanti selesai, kita mulai berzikir jam 12 kurang 15, nanti kita akhiri zikir jam 12 lewat 15, setengah jam. Jadi dari tahun 2002 sampai tahun 2023. Dan sebenarnya memang begitu Bapak Ibu yang terhormat. Jangan kita pada malam-malam yang seperti ini di mana-mana orang menyambut tahun baru itu dengan melakukan pesta-pesta yang tidak ada manfaat, yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi sebuah maksiat. Langkah baiknya kita menyambut tahun baru, khususnya pada malam ini juga kita menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak kita berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita maklumi dan kita juga sering mendengar daripada guru-guru, para ulama-ulama, dan juga sering kita membaca baik itu dalam Al-Quran juga dalam hadis. Yang pertama sekali bahwa nantinya kita dalam memperingati Maulid ini tujuannya untuk apa? Tujuan yang terpenting adalah agar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencontoh yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inilah inti daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nantinya kalau sudah ada akhlak, maka bisa melahirkan rahmat. Rahmat ini bisa melahirkan rahmatnya menyedabu makna yang lain bahasa Aceh, yaitu kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Kita dianjurkan berkasih sayang dengan siapapun, bahkan dengan makhluk apapun, bukan hanya dengan manusia, sampai kepada makhluk-makhluk Allah lainnya pun kita dianjurkan untuk berkasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, juga hingga kita selalu berpikir seperti pertanyaan tadi yang kedua, bagus Pak Salam Jadi hingga kita selalu berpikir bagaimana kita bisa melakukan yang baik, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang baik.
Bagaimana caranya supaya kita berakhlak baik? Bagaimana caranya supaya kita dapat berkasih sayang sesama? Selalu berpikir dan berpikir dan berpikir. Terkadang-kadang kalau kita dengan banyak berpikir, sehingga banyak orang-orang bijak mengatakan, jangan terlalu banyak kita berpikir yang tidak baik. Meseji tanya tak ingat-ingat yang hanagat. Maka nanti kita akan terjatuh kepada tempat yang tidak baik. Kita harus banyak mengingat-ingat yang baik-baik, hingga nantinya kita dapat melakukan yang baik-baik. Kalau bahasa orang bijak mengatakan, jangan terlalu banyak Anda berpikir yang negatif. Nanti 75% pasti akan terjadi. Banyak-banyaklah kita berpikir yang baik-baik. Yang baik-baik. Nanti juga kalaupun tidak 75%, minimal 50% pasti akan terjadi. Lalu kita tidak akan baik kalau tidak dibimbing oleh orang yang baik. Sebab kita mendapatkan kebaikan itu dari mana? Kita mendapatkan kebaikan itu jelas daripada orang-orang yang baik. Sehingga Abu Yahya sering mengatakan, dan juga di dalam kitab tasawuf banyak ditulis, ma aflaha qad man aflaha illa li suhbati man aflaha. Tidak akan menang orang yang menang kecuali dia berteman dengan orang yang menang. Tidak akan baik orang yang baik kecuali kita berteman dengan orang-orang yang baik. Hingga juga ada sebuah nasihat mengatakan, kalau kamu ingin kenal kepada seseorang, lihatlah kawan dekatnya siapa. Menyodanya kena taturi, yang tipulannya kiban, sipulinnya kiban, yang takalan ju, orang yang dekat dengan dia siapa. Kalau yang dekat dengan dia itu orang baik, itu biasanya dia juga baik. Jadi makanya kita harus banyak-banyak duduk-duduk, berkumpul-kumpul, berteman, bersohbah dengan orang yang baik-baik. Nyo lagi malamnya, ibu-ibu. Nyo yang malamnya, nyo adalah tempat yang baik. Tempat berkumpulnya orang-orang yang baik-baik. Jadi tanyo yang golong baik, kita belajar untuk menjadi orang yang baik, maka kita datang ke sini untuk mendapatkan kebaikan. Lalu oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, maka untuk dapat melahirkan akhlak, para ulama tasawuf mengatakan, kenapa akhlak hari ini, kenapa moral hari ini begitu anjlok, begitu sangat-sangat menurun. Banyak kita melihat maksiat-maksiat. Kalau dulu kita hanya mendengar cerita orang-orang dulu, tapi hari ini bukan hanya sekedar cerita, terkadang-kadang terjadi di kampung kita, kadang-kadang terjadi di daerah kita, kadang-kadang terjadi di samping rumah kita, kadang-kadang terjadi di dalam rumah kita sendiri. Di dalam rumah kita sendiri. Hai, mukun Tuhan takut ba ane. Nya kan dalam rumah nanya kadang-kadang. Mak takut ba ane. Kiban tajak ratip serebeh. Aing kena motor. Lakelah motor ane lon takut lon lake. Kan kena mukun Tuhan lagi. Ya motor ane je tapi lake motor ba ane je takut. Hana tajak ratip serebeh hana motor. Hanya motor anak lun mah je laki kan takut
takut lun. Belum nainong jinan. Kaya ibu-ibu orang tua takut mana je no. Ini lah buaji lah lagi. Ini hana. Ini nasib. Ini nasib. Jadi ayan pun ibu-ibu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ya tanda-tanda kiamat pun. Suami takut istri, orang tua takut kepada anak, guru takut kepada murid. Guru takut kepada murid dan lain-lain dan lain-lain. Jadi akhlak dan moral ini menurun dan anjlok. Ini disebabkan oleh rusaknya tauhid. Ini disebabkan oleh menurunnya rasa keyakinan kita kepada Allah. Karena dipengaruhi akhlak yang baik, ini dipengaruhi oleh tauhid yang bagus. Akhlak yang tidak baik ini juga dipengaruhi, akhlak yang tidak baik ini juga dipengaruhi oleh tauhid yang kurang bagus. Maka oleh karena itulah Abuya sering sampaikan Mbak Tayong, saya melihat hari akhir-akhir ini sedih, melihat kampung kita, melihat masyarakat kita. Kalau berbicara dunia, orang berbondong-bondong, rame-rame aja. Yang malamnya, yang jauh Sabang, yang rame dah. Yang jauh Banda Aceh, tapi kiranya jak meratin ke? Apa aja jak menyambut tahun baru. Yang jak berlibur Medan, yang jauh Bali, yang jauh Batam. Jadi berlomba-lomba dia di dalam urusan dunia, tapi dia tidak mau berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dia mau berlomba-lomba dan di dalam melakukan maksiat, tapi dia tidak mau berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan dan taat. Jadi oleh karena itulah, kata Abuya, hingga tergeraklah Abuya memperjuangkan tauhid tasawuf. Tergeraklah hati Abuya memperjuangkan tauhid tasawuf. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk orang-orang dekat dengan beliau saja. Bahkan beliau menyampaikan ini kepada kita semua, agar kita semua dapat kembali kepada Allah yang ujungnya nantinya dapat melahirkan akhlak yang mulia. Yo Bapak Ibu yang terhormat. Jadi oleh karena itu yang akhlak ataupun sumbernya akhlak ini ada di mana? Tentu saja dari guru ke gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber akhlak ini ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu diingatkan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sebuah ayat yang sering kita bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang baik, ada tuntunan yang baik pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendapat ini, tentu saja sambungan ayat setelah itu, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu yang dapat
menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswahnya harus memiliki 3 buah syarat. Ya. Yang pertama, yarjullaha, senantiasa mengharap Allah. Ya. Wal yaumal akhir, senantiasa mengharap balasan hari akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Nyo yang lagi kepegang le komandan mana? Yang pekan kepegang gebuhnan komandan le ya. Karena waktu getanya le ya, tapi siap. Siap. Hantam hana siap. 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 Habis siap. Jadi sehingga gebuhnan le ya komandan. Komandan Tauhid Tasawuf, komandan Tauhid Tasawuf dan komandan Ratib Seribe. Jadi pat mentang ketanyo harus Ratib Seribe. Harus banyak berzikir. Jadi Ratib Seribe yang apa makna le Ratib Seribe? Makna ji berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi menyatakan tamu Ratib yang hana bisa tak ikut Nabi. Sebab lagi yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda orang yang bisa ikut Nabi harus ada 3 tandanya. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Yang kedua, wal yaumal akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi makaji Nyo di dalam kitab tasawuf antara lain yang ada di hadapan katanya di dalam kitab Miftahul Falah, dikatakan di dalam sebuah hadis, apa yang Nabi sampaikan, tidak ada rasa rugi penduduk ahli surga, melainkan di atas sebuah waktu apabila dia melewati waktu itu tanpa dia berzikir kepada Allah. Jadi munyo ahli surga gepegah oleh Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada menyesal ahli sorga kecuali dia melewati satu waktu, di dalam waktu itu dia tidak berzikir kepada Allah. Ya ada ajit getanyo, Bapak Ibu yang terhormat, juga belajar itu. Belajar itu boleh. Tanya bertakun, malun rugo malamnya. Pekan rugo, hana medemeja katip sobe. Hana medemeja katip sobe. Tapi sekian rajin. Komandan. Dia hana tersangkut-sangkut. Hana tersangkut-sangkut. Jadi benar rasa rugo, tanya punya hana medeme mengatip. Hana medeme berzikir. Baik zikir yang secara lisan, begitu juga zikir, zikir penanjil lisan dan zikir kalab sampai kepada zikir roh dan sir. Yang tanya harus merasa rugi. Kenapa? Karena kita tidak dapat berzikir. Tanya melatih-latih itu. Jadi mula-mulanya Bapak Ibu yang terhormat, mula-mulanya barangnya tapak saja. Dengan kita paksa-paksa, sebab getanyo menjadi orang baik, yang tanyo pun lagi tanyo persis lagi anak mit, lagi anak mit pun tapak saja, patamo tapak so, kemudian lamo-lamo menjadi tabiaso, nyokan wak jamel lagi ya, pun memang tapak so, tapi lamo-lamo menjadi tabiaso. Lagi anak-anak katanya pun dia merasa berat melakukan kebaikan. Nanti lama-lama dia akan menjadi sebuah
kebiasaan, bahkan bisa menjadi sebuah hobi. Apa hobi? Hobi berzikir. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, jadi dengan zikir ini dengan zikir inilah kita dapat mengamalkan tauhid tasawuf, dapat mengamalkan tauhid sufi dengan baik, hingga nantinya kita senantiasa dapat menghadap Allah. Zahir kita menghadap Allah dan batin kita juga menghadap Allah. Hingga nantinya bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah bagus keyakinan kita kepada Allah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Memperbaiki iman itu adalah dengan sering-sering dan banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Ini otomatis dengan sendirinya nantinya akan melahirkan akhlak yang baik. Cuman nak pertanyaan, lun kayem jak cik ber, kayem meratib makalah di rumah lun kala ya. Tapi gelam gat akhlak. Yang gaknyan orang yang sudah mau mengaku dirinya hana gat akhlak, nyan kaje ketanda bahawa orang nyan kagat akhlak. Sebab payah tak mengaku mengaku lun hana gat nyan mengaku nyan payah tak. Belumnya dayana ilmu. Dayana ilmu, dayana kemuliaan bacut, anda pegah draw danyo hana gat nyan berat. Jadi kalau sudah bisa mengaku seperti itu satu tanda bahwa dia adalah orang yang baik. Cuman Bapak Ibu yang terhormat, jadi nyen kon salah ubat. Jadi tanya lagi tanya demam, hana boleh tajuk ubatnya hana boleh. Nyen kon salah ubat. Barangkali dosis ji terlalu rendah. Tajuk ubat yang dosis ji beraya bacut. Yang dosis ji 100 kan, 100 mili kan. Yang hansip, yang tu anak mian je 100 mili. Yang tanya angka raya bacut leretuh. Jadi lagi hansip je. Jadi kan salah ubat kan. Sebab hati ketanyonyo ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat lagi ija putih je. Hati ketanyonyo lagi ija putih atau seperti kertas putih. Lalu begitu ada dosa yang kita lakukan, dosa itu sangat banyak. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa lidah kita, ada dosa tangan, ada dosa kaki, ada dosa perut, masuk yang haram ke dalam perut kita, sehingga melahirkan daging-daging yang haram, melahirkan bulu rambut yang haram. Kenapa? Karena dia makan yang haram. Jadi seluruh tubuh kita berdosa. Maka hati seperti kertas putih tadi, begitu ada dosa maka muncullah bintik-bintik hitam. Hati kita yang watina dosa, jadi na bintik-bintik hitam. Yang sabar dosa. Sabar dosa apa? Dosa mata dia, dosa gelinyung lain lah. Karena lah. Dosa orangnya, dosa barang, dosa tahun likut. Pada umur dia kan 50 tahun yang tak kali je. Yang hijab putih pun hati dia diibaratkan dengan hijab putih. Yang awak taluh hana putih ni. Kah hitam. Punya pakaian ni kan beda je. Pakaian dia tajak ukanto, ngam pakaian tajak ublangnya hana tapan. Jadi punya pakaian dan yang tajak ukanto nya bisa ditakah tak perlu menang-menang kagli. Tapi punya pakaian dan yang tajak ublang hana bisa tak perlu menang harus tak tempom-tempom je. Tak rendam le, yang tak tempom-tempom, yang tak gilau-gilau le. Baru geli.
lagi nyan ke hati katanya. Yang Pak Salam yang lagi nyan. Yang kon kalah ubat barangkali dosis ji. Jadi makaji untuk lagi yang lado mau lun kali kau mengatakan padi malam ka kana le malam pani namunyo mi. Sebab tak puput dosa yang kon lewo. Kecuali tanya tak puput dosanya cuma lewo, yang tak mengatakan lewo imbang ni. Nyo tak puput dosa dari umur 15 tahun sampai 50 kah? Nyo Pak Salam mana pada umur kah? 60. Munyo 60 dari 15 sampai 60 berbelah 5 tahun kah? Kita terbaik. Jadi lagi nyan ke hati kita pada umur tanya. Jadi makaji katanya harus sungguh-sungguh katanya berzikir dan berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang terhormat, rahmat Allah itu meluasi murkanya. Tidak ada dosa yang besar bagi orang yang mau mohon ampun kepada Allah. Dan tidak ada dosa yang kecil bagi orang yang enggan memohon ampun kepada Allah. Sebab hana dosa yang kaya tak munyo danyo tatim laki ampun taleng jago tamo tak bertaubat kepada Allah, tidak ada dosa yang besar kalau kita mau bertaubat. Tapi ingat sebaliknya juga tidak ada dosa yang kecil bagi orang-orang yang enggan bertaubat. Yo Bapak Ibu yang terhormat, sebab kasih sayang Allah, rahmat Allah itu meluasi murkanya. Yo dalam bahasa yang lain, nasihat mengatakan tidak ada yang bisa memadamkan api neraka kecuali air mata taubat. Air mata taubat itu bisa memadamkan api neraka. Artinya pun hangga pertama tanya oleh Allah Ta'ala dalam neraka punya katanya tatim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat. Yang terjawab apa? Yang terjawab sebuah pertanyaan. Jadi yang kon salah katip, kon salah katanya tidak. Bahkan lun golom cit dapat melahirkan akhlak golom sip loh. Golom sip. Maka katanya tak tingkatkan laju sabe-sabe, katanya banyak-banyak berzikir, 4-4 majelis, 4-4 ratib serbe tanya jak. Dan begitu juga di rumah katanya sendiri ataupun di masjid dalam kampung katanya, dalam tanya sembahyang wate limong bawate, yang tak biasakan katanya setiap sesudah sembahyang kita harus banyak-banyak berzikir. Kalau bisa 2 ketuh go lah. 2 ketuh go subuh, 2 ketuh go lehu, asar, maghrib, isya, limong go 2 ketuh go katuh serebe go. Mau nanti katib serebe. Jadi artinya pun ada ajit katanya jangan kurang berzikir. 1 hari 1 malam itu jangan kurang daripada 1000 kali. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, penting sekali berzikir di dalam kita melatih untuk mengamalkan tauhid tasawuf ini hingga nantinya dapat hilang sifat-sifat yang tercela di dalam batin kita. Sebagaimana yang dalam makalah bunuh kan? Abuya mengatakan tasawuf adalah satu ilmu untuk dapat mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan yang baik, dan cara untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek hingga dia dapat menghiasi hatinya dengan sifat-sifat nafsu yang baik dan berjalan kemauannya kepada Allah. Itulah inti daripada tasawuf. Jadi inti daripada tasawufnya menghilangkan sifat nafsu yang jelek hingga katanya bisa bersifat dengan sifat nafsu yang baik.
Tah sifat nafsu yang jelek. Ibu-ibu bagah bengih, tidak sabar, cuble, cuble ibu-ibu, nyinyi, menyekan bahasa awak Jamek nyinyi, nyinyi benar, pemarah, dengki, iri, hasad dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, jadi hati ini dia ibarat kaca. Kalaulah hati ini kita hadapkan kepada sesuatu yang tidak baik, maka yang masuk ke hati itu adalah yang tidak baik. Taluh kaca, bak atra hanagat. Maka yang hanaga kita mau dalam kaca. Muyo taluh hati ketanyonyo kepada yang gad, maka yang gad lah itamong dalam hatinya. Jadi dalam tasawuf, makanya hingga para ulama-ulama tasawuf mengatakan, guru-guru kita menyampaikan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia, ini pangkal kejahatan. Jadi makanya tanya harus tepu tanya. Yang toh dunia, yang toh kon dunia, yang toh khalik dan yang toh makhluk. Jadi makanya ini diajarkan di dalam tasawuf. Pakiban ketanyo agar bekna dalam hati ketanyonya tanyo mengharap yang lain. Agar senantiasa hati ketanyo hanya mengharap Allah. Diajarkan di dalam tasawuf, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bekna yang lain, bekna yang lain, macam-macam, ada uang, ada pangkat. Makaji luntuan gayem lem pegah-pegah bak ngon-ngon. Kalau Anda masuk tauhid tasawuf mencari pangkat, ini salah alamat. Kalau Anda masuk tauhid tasawuf mencari uang, ini juga salah alamat. Masuk tauhid tasawuf mencari kemuliaan, ini juga salah alamat. Tapi jika Anda masuk tauhid tasawuf ingin bertaubat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ini jalannya. Ini ladung banhana kata-kata kehormatan. Apa sekian Okan balik bunuh hana kata-kata kehormatan maklum. Jadi berlengkap. Jadi ada macam-macam. Hati gara-gara hana kata-kata kehormatan. Yang takkan yang mulia, yang terhormat. Nyai baunya rajin ni. Rajin berarti. Ban hana tak pegah kata-kata yang terhormat, yang mulia. Yang malam tu kan hana jalik. Kau tersinggung. Jadi makanya ibu-ibu bapa-bapa yang terhormat, nyo ketanyo talati-lati lah mati ketanyo, beknanya lah mati ketanyo. Jadi bagaimana melepaskan itu supaya hilang rasa cinta dunia di dalam hati kita. Dunia ini bapak ibu yang terhormat, kita cari banyak tidak pernah cukup. Tapi kalau kita cari sedikit, sedikit itu pun lebih. Kami tak banyak, nya lagi ngon-ngon berangkat jak Jakarta. Hai kau jak abang Jakarta. Bubut, hai minta belanja demi Honda tengok tahu. Tapi waktu kena Honda, hai gelam cik bang wo, tanggung dah minta motor leh. Kena motor tahu. Dia waktu kena motor hana jelam. Dia minta romoh leh. Yang tahu, yang sabe-sabe lagi, yang sabe-sabe lagi, tidak pernah cukup. Kalau kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, walaupun Jabal Uhud sekalipun dijadikan emas dan itu sudah menjadi milik kita, dunia masih belum cukup. Tapi kalau kita cari sedikit untuk cukup, maka itu bisa lebih. Nyo, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi menghilangkan itu, bagaimana rasa cinta kita kepada dunia. Dan hari ini banyak
Getanya melihat. Tungku-tungku tanggung, tungku-tungku rayanya aja hana datang apa kah? Depan dia tanya tempat tanya tanggung mentang. Baik datang tungku-tungku raya. Nya tungku-tungku tanggung ban kana gaji bang pakan je hana jak mengata-kata. Tengok menyolon jak mengata-kata hana diundang le lon khutbah Jumaat gampang pula. Dipecat lon dari anggota MPU misalnya. MPU sebab MPU-nya macam-macam. Ada MPU provinsi, ada MPU kabupaten, ada juga MPU kecamatan. Ya biasa haji punya MPU kecamatan ya. Hanya banyak kawan-kawan balik nah. Dia tayang-tayang tengok dipecat, gadah gaji macam ini tu. Jadi kalau kita masih berbicara itu selamanya kita tidak akan pernah. Jadi makanya Abu Ya mengajarkan kita bagaimana kita bisa melepaskan itu semua. Melepaskan, bukan melepaskan mana? Di sini. Melepaskan di hati, di tangan boleh. Dunia itu boleh banyak, tapi cukup di tangan. Dunia di tangan, Allah di hati, maut di peluput mata. Nya nak terbayang tu menyotanya utama tauhid tasawuf lanjut kaya kon lagi ya. Sebab Utsman bin Affan juga orang kaya. Nabi Sulaiman juga orang kaya. Ibnu Arabi juga orang kaya. Imam Abu Hanifah juga orang kaya. Pedagang internasional. Dia berdagang antar negara. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi kaya itu boleh, tapi cukup. Dunia itu di tangan, Allah di hati, maut di peluput mata. Artinya apa? Kita harus banyak-banyak ingat mati, bahwa kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Jadi makanya dipegang oleh Abu Ya, bagaimana kita dapat melepaskan ini? Yang run yang lelam hati kita yo. Le tak apa tak fikir, kadang-kadang hana perlu fikir sikit. Le tak apa tak ingat, kadang-kadang atra yang hana perlu ingat, ingat sikit. Maka untuk melepaskan itu, maka juga obatnya harus banyak-banyak berzikir. Le tak apa tak ingat ya ibu. Ingat ke hantu ke? Ingat ke hantu kadang-kadang kon hantu bibit. Lako-lako orangnya pun dah pegang hantu. Tinggal ke hantunya, ke hantu bibit. Dia tak kalah inang nanya, dia buka pintu pun. Oh, mereka lagi. Baca hana jelah, gitik pun hana jelah, dia tak kalah nyesal. Dia fikir hantu. Jadi macam-macam. Letak pun tinggal. Jadi melepaskan itu, kata Abu Ya, harus banyak-banyak berzikir. Jadi makaji bek le tai tamong lam hati kita yo. Bek le tak bek tamong lam hati kita yo. Sebab isteri kita cemburu. Ya ibu. Cemburu, bukan cemburu mah. Tengok tai Honda atau tabah motor bantak kala mecuk lempenya ke kena cutien. Tu kalan-kalan. Hai hana long kalan apa, long kalan menok lewat bek mengiling. Tergiling menok go. Isteri kita cemburu. Tapi lebih cemburu Allah. Secemburunya yang paling cemburu itu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada hati kita apabila di dalam hati ini ada yang lain selain Allah. Allah baru suka dia kepada kita. Allah baru suka kepada hati kita. Bagaimana di dalam hati ini jangan masuk yang lain. Hanya Allah saja di dalam hati. Ya. Kalau berbicara cemburu, jangankan istri, anak saja cemburu. Len anak yang nambah umur 6 tahun. Yang nambah umur 4 tahun. Yang benda jok peng beda bendanya enggak dapat. Bukan balik jok je diplo be lon 5 be. Cemburu, anak tanya cemburu. Kawan kita saja cemburu.
Kawan saya kita saja cemburu. Wali Kuala Pesisir cemburu juga. Lepas wali Kuala Pesisir, Walid hana pio-pio kok, Mbak Lun. Jadi malamnya kata culik komandan. Culik coba kena. Cemburu. Kawan-kawan kita juga cemburu. Pengen dia ada jet. Ya, Abuya lagi encik, Abuya pio. Bertemelah pio di rumah tanya. Lagi encik gua tanya ada jet. Bertemel si pio rumah tanya. Cemburu. Ya. Jadi cemburu istri, cemburu anak, cemburu kawan, tapi yang paling cemburu itu adalah Allah. Secemburu-cemburunya yang cemburu, yang paling cemburu itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada hati hambanya apabila di dalam hatinya itu ada yang lain selain Allah. Jadi makanya katanya dilatih oleh Abuya bertauhid tasawuf, yang intinya adalah muraqabah, yang intinya adalah muraqabah, yang nantinya tauhid sufi, yang intinya adalah musyahadah. Ini kedua-duanya, muraqabah dan musyahadah ini adanya di mana? Adanya adalah pada saat kita menghadap Allah. Pada saat kita menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, terutama di dalam kita melakukan salat, dan yang kedua di dalam kita berzikir. Jadi makanya pada saat hati ini selalu menghadap Allah, maka terkikislah hubbud dunia pun. Terkikis hubbud dunia. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, dunianya memang sudah mulai dilepaskan oleh Allah. Belum katanya yang duha-duha. Katulah higo, ya ibu-ibu. Katulah higo. Mata sudah kabur, kulit sudah kendur. Belum. Teot kamu tetot, kiing kata takit. Jadinya kalau lewat umur 40 je lagi ni. Jadi dari 1 sampai 40 itu naik dia, naik. Dari 40 sampai selanjutnya itu sudah mulai menurun. Anali kekuatannya sudah mulai dilepaskan oleh Allah sedikit-sedikit. Cuman yang beratnya melepaskan di dalamnya. Ini yang berat. Melepaskan ini cek kala. Baju buah je le. Baju daging je le. Baju kacang panjang je le. Orang kangkung je le. Dempah je. Peng le tapi hanya baju tepu. Kepu peng. Kepu peng tapi hanya baju tepu. Kena ngasih nak bisa. Ba motom tetot. Ba Honda kena angin. Tapi hanya dekat ke yulan rumah tapi. Yang mengatip pun hanya bisa le. Sebab zamannya pegah hotel umur 5 tahun nyo dungku nyo ada ajet anak lem lintat apa pesantren apa Jabal Nur. Nyo hotel umur 5 tahun. Nya yang intak pesantren Jabal Nur ada ajet berjet ke dungku tengah. Nyo hotel umur 5 tahun, hotel umur 10 tahun pak cik anak dia jiles. Umur 15 J1 SMP kelas lain. Yang umur 15, umur 20 pak pekerjaan ada delik ji kajak kuliah. Umur 25 pekerjaan ada delik ji kamu tunangan malai tibit. Kaya ibu. Umur 20 pekerjaan ada mana ubit payah dak aja. Umur 25 nah ni ubit lah yang kelain keput mak. Umur 40 ada yang pekerjaan anak ajak le umur 40 payah dah tunggu. Anak lero tidur SD, tidur SMP, tidur SMA. Tak minta belanja poh 6 bunga dah terbit. Poh 6 seput baru je dawa. Malam kahek. Yang mau 40. Mau 45 bukan nak terbit le. Yang konyan ni kena muntunangan yang ke payah dah je aja. Yang mau 45. Umur 50 bukan nak ajak le payah dah mencucau bit. Kena dulu. Bukan nak ajak nak cucau bit bayar dah lonjak boleh.
Umur 50. Umur 55 kan ada cuaca. Umur 60 ada yang lah bukan hendak ajak Nabi Saleh kena angin malam Nabi Saleh. Umur 60. Umur 65 ada yang lah bukan hendak ajak le oh hendak tepu ni dekat rumah sakit Junya Din. Umur 65 rumah sakit Junya Din. Oh betul ke hendak ajak le mote? Yang dia tajak oh kaji tinggal bunga tajak rumah sakit ya kalon. Ngon tanya hai kata dia rumah sakit. Yang ada yang hai awak bukan semangat tak tempat nak asin no. Lagak tak kamar hanya lepu balik no. Belum demam minum pun balik buka-buka. Ya mati mah desa yang boleh berah. Nyo tunggu tengok punya pulih lem doa lah. Nya mati mah desa nya icum jaga nyo tre de icum. Nya mati kamu 65 mana kata dia mau sakit. Nya bawa mah desa icum jaga tre. Ini beli-beli. Nya tunggu doa gelong nya pulih lem nya hodong tunggu pakai lunjak. Maka apalah umur 65? Ada tabah ada kena kau bantu dia ibu sibuk dia. Tanya tabangon-ngon ni dah melabuh tabangon dah benda cek tabangon kepalah tabah lah. Dia punya bocor ban motor je gento. Nya umur 65 apa ni nak je gento lah. Yang nak sibuk ke dia duk ka muntah hinan, ka demam hinan, ka hinan. Tanya tabangon yang dajak-ajak meratib jio-jio yang terbayar je bantu dia tu. Payah larang punya umur 65 tabang ke pula. Dia kebeban dia aja lah. Cuma dalam doa Syekh Aspri bersihat-sihat. Jalan luar biasa beliau. Luar biasa. Jadi barosa tejak Dejak melabuh, terus ucalang, terus benda celeng kalen ke Aspri. Umur sudah 70 lebih. Tapi semangat beliau mendampingi Abuya, mendampingi Walid bakwanya luar biasa. Itu keberkahan. Makaji kebunan dari Abuya Aspri. Jadi mau nyatakan Abuya ngondanyo kalah danyo Bapak Ibu yang terhormat. Abuya munyo gejak ibadah, gejak sembahyang berjamaah, gemeratib sihat badan dia kan. Ya dayo mana ban sembahyang ka sakit, ban meratib ka sakit. Tapi nya nonton bola sihat. Nya nonton bola lagi bosan nonton bola, pos 10 nonton bola, nya tu pos 2 nonton bola lah. Sihat. Tapi tak pekan meratib, pekan je najaknya sakit. Mak je sakit. Nya anak sakit, cucu sakit, yang tak turut-turut Bandung sakit. Jadi baik berah-berah je sakit, baik berah-berah je. Munya Abuya, Bapak Ibu yang terhormat, sembahyang, ibadah, berzikir yang sehat. Terbalik dengan katanya. Tanya ibadah, berzikirnya sakit. Jadi lun baru dejak yang terasa cerita ya. Hai poh 8 bunguh dari Labuan Haji, poh 11 nabut di Babu Salam. Yang pos 2 pekat dalam yang pos kurang malam kabut lain dia jalan jadi pos 8 bunga berangkat pos 12 malam yang gelam demai tengah lah gelam demai istirahat lah tengah banget dah istirahat kata jamai lam kamar dia saya kena tekak je pintu dia kali perah lah kadang hanya mompok hendak lah penting tak mompok siap entah je tuh lam kamar nak orang ketok pintu lah jadi makanya kaji komandan tengok dia jangan ambil dia biar istirahat ada cip bek nali orang mompok dah kaji dia mompok dia hotel pengajian dah jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat kadang-kadang itulah Abuya Abuya kadang-kadang walaupun kan kita pegang kan kenapa kepala Abuya mompok Bapak Ibu yang terhormat nyan apa guna? Pakiban katanya, makaji tanya bek le tak alasan. Makaji orang bijak mengatakan apa tanda-tanda orang bodoh? Tanda-tanda orang bodoh le tak alasan. Benar alasan. 10 tahun benar apa? Ikut les. 15 tahun benar wan. 20 jak kuliah tapi lebih nak alasan. Yang ada umur benar apa? Umur 65 Atau umur 70 lah alam. Dadayang kon le baji dadayang ba anak je dadayang. Ai ho che ana de
Ayo ke kena undang tungku. Ratib terlebih di rumah. Hai pakan. Hanali. Malamnya malam hai. Oh, yang tak laki meratib di rumah lagi. Panjang dah pergi ratib di rumah kak kan. Baik ile. Dah pun panjang dah tanya. Panjang pergi ratib terlebih di rumah bang. Baik ile. Sampai-sampai baik ile. Rupa haji pas mati haji ile baru itim ratib. Jadi baik sampai tanya lagi kan. Oh wate kahana le tanya baru ijak meratib gak rumah dia. Jadi ada aja Cina tanya mentang udip, tanya mentang sehat, dia sabar-sabar benar meratib di rumah dia. Nyan lagi nyan tanya dalam hati kita nyo dan tanya bercita-cita seperti itu. Nyo Bapak Ibu yang terhormat, sebab berzikir ini luar biasa. Apalagi kalau kita dapat beristiqamah berzikir. Jadi kepegah dalam kitabnya. Jadi orang-orang yang sudah istiqamah berzikir. Siapa-siapa orang yang sudah dapat istiqamah berzikir, maka Allah akan memberikan sifat-sifat yang mulia kepadanya. Jadi menurut dalam bahasa kitab, siapa-siapa yang sudah terbuka baginya rahasia-rahasia zikir, rahasia-rahasia la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan sifat ikhlas di dalam hatinya. Dan untuk mendapatkan ikhlasnya payah Bapak Ibu yang terhormat. Bahkan karena katanya letak petakalan. Terlalu banyak melihat kiri dan kanan, terlalu banyak melihat orang lain. Jinola dagalan-dagalan, pengalaman-pengalaman. Baik, pekan rajin, rajin malamnya karena nasi pulan. Pekan buo karena nasi pulin. Jadi terlalu banyak melihat yang lain. Padahal Abu ya sering katakan kepada kita jangan letak takalan gop. Jangan terlalu banyak melihat orang lain, maka nampak kekurangannya. Dan juga kita jangan terlalu banyak melihat diri kita. Kalau terlalu banyak melihat diri kita, maka merasa lebih dari orang lain. Sebab lagi untuk yang rajak meratib salah, yang rajin salah je pan. Munyo untuk lagi mana bahasa. Yang per bulan tak kata terbaik, yang rajin cik lo lah yang salah lah. Tanya Bapak salam. Yang tanya kena adik lagi yang kiban sebulan. Yang ke oleh ji sibuk dah mati yang rajin tau, yang rajin jeng kedai. Sebab punya kata pegah agak yang rajin halal lain, yang rajin je dia. Maka ji tak pegah agak juga hanja je. Biar tak pegah agak mungkin sebulan yang sebulan yang ya hanja je. Yang tak pegah tak je, yang ke lagi Pak salam pun tak pegah. Yang 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 tanya. Biar tak pegang gop bro. Yang 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 tanya. Jadi yang lu desa yang tanya. Biar tak pegang gop. Jadi makaji Bapak Ibu yang terhormat, Abu ya sering memberikan nasihat kepada kita, jangan terlalu banyak melihat orang lain, maka nampak kekurangannya. Jangan terlalu banyak melihat diri kita hingga kita merasa lebih dari orang lain. Ini juga berbahaya. Merasa lebih dari orang lain, lebih rajin, lebih pintar, lebih hebat, lebih banyak berzikir, ini juga berbahaya. Tak boleh itu. Jadi maka oleh karena itu jangan melihat orang lain dan jangan melihat diri kita, lihatlah Allah. Jadi menyadari oleh takalan Allah, ingat Allah, bermuraqabah kepada Allah, bermusyahadah kepada Allah. Maka yang lainnya mbak ingat apa? Hana ada dosa, so yang rajin hana ada dosa. So yang hana ada dosa. Yang penting nak kata terbaik. Kajinya. Jadi lagi yang ni. Jadi hanya tekan gop gop macam-macam hanya. Jadi nyan Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya nyo buno yo, nyo gekel ya, nyo yang tak pegah si anyo. Ini namanya alaek ataupun awaek, sangkutan. Nyo kena wa Aceh, tersangkut hati kita nyo
sangkutan hati ketanyo kepada run marundonya. Nyo letak pun yang tingkat dalam hati ketanyo, letak tersangkut hati ketanyo, maka tanyo dapat melepaskan itu adalah dengan banyak-banyak berzikir. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak dia sebut-sebut sesuatu. Tanda-tanda orang mencintai Allah, maka dia banyak menyebut-nyebut nama Allah. Nantinya Bapak Ibu yang terhormat, kalau dia sudah bersama Allah, yang nantinya tentu saja akan meningkat keyakinannya, akan meningkat keimanannya, maka dia dapat melahirkan akhlak. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, jadi menyohana takalang-kalang gok, maka kepada dalam kitab kuno, orang-orang yang sudah mendapatkan rahasia la ilaha illallah, maka dia dapat melakukan ibadah ikhlas. Kemudian lampelang ke tengah dalam kitabnya. Kemudian dia tidak akan berpaling, tidak akan berpaling kepada siapapun selain Allah. Dia senantiasa, dia selalu hatinya itu berjalan kepada Allah. Makanya Abuya mengatakan tarikat yang dimaksud oleh Abuya adalah hadap hati kita kepada Allah. Jadi hadap hati kepada Allah ini Bapak Ibu yang terhormat, jadi hadap hati kepada Allah ini, maka dibangunlah hadap hati itu dengan berzikir. Hingga Abu yang mengatakan, zikir ini untuk apa? Zikir itu untuk mendapatkan hudur. Jadi hudur, kiban hudurnya Bapak Ibu yang terhormat. Hudurnya lagi tanya dek nah. Kena dek lah. Rasa, terasa dek. Yang hudur. Cuman hudurnya apa? Hudur katanya Mbak Bu. Belum. Terasa tergantung. Itu juga hudur. Hudur katanya Mbak Bantai. Dan lain-lainnya yang hudur. Jadi bagaimana hudur hati kita ini? Selalu kepada Allah. Selalu kepada Allah. Kapan lagi orang jatuh cinta? Kayaknya ibu-ibu. Jatuh cinta. Pernah ibu-ibu jatuh cinta? Yang baru 5 minit aja. Sekali telepon. Dia 5 minit dia telepon loh. Yang hanya angkat teleponnya, yang singgah bunga dia dawa. Telepon lebih nyampe karena hudur. Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau belum terbayang-bayang di mata dan lain-lain lah. Nyen jatuh cinta. Pekan katanya mbak agam bangai begitu. Lako kan agam bangai tu kan. Lako kan dekat agam bangai. Punya inong pun dekat inong cuang dekat. Ini pekan mbak inong tanya bisa lagi nyen, atau sebaliknya mbak lako tanya bisa lagi nyen. Tapi mbak Allah hanya bisa lagi. Lagian seorang bekerja dengan cinta kerjanya. Lagi orang yang jajan jina apa? Wanita karir. Nyonya wanita karirnya disiplin deh. Tamong kantor disiplin, jauh kantor disiplin. Tapi yang lain-lain hanya disiplin. Cintanya kepada dunianya. Cintanya kepada kerjanya. Jadi makanya Abuya katakan, pokon katanya mbak dunia bisa seperti itu. Nah contoh yang lain lah, Abuya sering pegang contoh apa lagi orang main layang-layang. Yang dengan main layang-layangnya bukan hanya sekedar hutur, sampai zuk, sampai fana nanti. Belum punya putus layang-layangnya, mbak pelit layang-layangnya, nanti ingat nalung meternya bisa takut. Nah pagi 2 meter bisa takut. Pokoknya kafana. Main layang-layang. Lagian orang kemawi. Tapi kenapa kita kepada Allah tidak bisa? Jadi makanya ini mendapatkan itu, maka harus dilatih dengan berzikir sebanyak-banyak.
Jadi coba kita lihat guru-guru kita. Jadi menyotanya dakalan bedakan JO le. Tanya ino yang dadepa Abuya Muda Wali. Bukan hanya dari Abuya katanya. Ini sebenarnya sudah lama. Mulai dari Abuya Muda Wali. Belum nyatanya berbicara jauh lagi ke belakang itu. Dari gurunya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Abuya Muda Wali dikembangkan tarikan. Abuya Muda Wali mengembangkan zikir. Apalagi nanti kalau kita bertawajuh, apalagi nanti kalau kita bersuluk, diajarkan kepada kita ada namanya zikir ismuzat. Yang tanggung-tanggung zikir ismuzat 5.000 kali pada kalam. 5.000 kali itu bukan sekali 5.000. Sekali duduk itu harus 5 kali. Itu sekali duduk. Jadi dia sama yang sebuah duduk. Yang benar 5 kebego ini. Nanti leho duduk lah. Benar 5 kebego tu. Bukan 5.000 kali itu sekali pelajaran, bukan. 5.000 kali kita berzikir pada kalam. Itu namanya zikir ismuzan. Nanti naik lagi ada namanya lataif 9. 9.000 5.000 pada kalam. 1.000 pada roh, 1.000 pada sir, 1.000 pada khafi, 1.000 pada akhfa. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Maka dikatakan lataif 9, 9.000. Nanti naik lagi ada namanya lataif 11. Bunuh 5 tambah 6, 7, 8, 9. Jadi lataif 11 menjadi namanya lataif 11, berarti 11.000 ditambah nafsun natiqah 1.000, jami'ul a'za 1.000. Jadi makanya para ulama-ulama dulu, para sufi-sufi, ulama-ulama tasawuf, mereka selalu mempertegaskan zikir kepada dirinya dan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya dan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya, bukan hanya 1.000 kali, 5.000 kali, 9.000 kali, 11.000 kali, 1 kali duduk. Sehingga kalau kita di dalam suluk maka kita suluk itu nyatanya suluk kan ada tabak kelembu. Tempat-tempat tanya kelembunya benar tepa bahwa kelembunya kan tempat tengah supaya baik ikat dan nyamuk. Kan yang maksudnya. Nyeladum nak aku jak suluk bah kelembu fikir supaya mangat tengah. Baik ikat dan nyamuk kon yang kelembunya tempat katanya meratip supaya baik diganggu degap. Ya maksudnya. Taduk lang kelembu yang dah meratip, baik diganggu degap. Nanti buka kamar tanya lagi jengak, oh nak orang lah kelembu. Dia nak ganggu dah. Yang tujuan kelembukan supaya mangat tengah. Jadi makanya menyohana meratip baik lepas kelembu pelah hendak. Yang tu mangat tengah kelembu petang kelembu ada dulu. Jadi tanya kan berzikir di tempat di musala di daerah menyohana habis 5 kebego atau hana habis si kurang kebego nya nanti tak sambung ini dalam kelembu. Maksudnya dia pun tanya gaya oleh gore, gaya oleh khalifah meratip balik 5 kebego, bunuh hidih yang kabeh 2 kebe, dik le kebe dik tak sambung dalam kelembu. Atau sebaliknya hidih bunuh kalah le kebe 2 kebe dik tak sambung dalam kelembu. Yang kat kampung kampung kepu kelembu dalam teluk. Bek terbayang nyotaba kelembu dalam teluk je mangat tenget hana ikap le nyamuk konyan maksudnya. Tapi maksudnya kelembunya tanya meratip supaya bek diganggu oleh orang lain. Dah waktu buka pintu tanya hana terganggu tanya. Sebab tanya dalam kelembu. Lagi. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, tengok munyokan meteme adanya. Meteme rahasia-rahasianya sehingga katanya tidak berpaling kepada selain Allah, dan kepegalan dalam kitabnya hingga dia tidak mengharap kepada selain Allah, hingga dia tidak takut kepada selain Allah, hingga baguslah tawakalnya kepada Allah. Ya untuk tateme sifat-sifat yang mulianya paknya ke dengan zikir.
Sebab awal lebihnya tawakal konde kepada Allah. Orangnya nak gempa tegada waktu bandar tsunami. Ya, asal gempa yang kata bayang jutanya tsunami. Lu nangon ni kau ban gempa je pui ba le. Yang iba map semua. Kon tu lain iba ban gempa yang plung bak gunung, ini lah bagi nak gunung na waktu betul. Yang plung hendak. Pui ba map. Kan tinggal lu kepa asal plung kai ba map. Upaji mak men SK. Jadi pakaian dah tabah mak mayo nya gadoh SK nya tengok kibat. Inang bang pak aji kon coy belum keron. Kon inang ni betul amat. Kon anu aji. Tapi SK betul amat. Ada orang hari ini dia bertawakal bukan lagi kepada Allah. Kemana dia bertawakal? Kalau pegawai negeri bertawakal kepada SK. Bertawakal halam mak kebun sawit. Bertawakal halam mak bot. Bertawakal halam mak belang. Bertawakal halam mak kedai. Nyatanya mekat. Nyatanya tukang hau bertawakal mak pale. Mak gagajo. Nyam gadoh pale gadoh gajo kau tanya ngainong ni. Bukan lagi dia bertawakal kepada Allah. Jadi pakiban katanya benar dalam hati katanya bahwa bandumnya hanya sekedar permainan. Tanya yang bit-bit boleh, yang bit-bit katanya semayang mengatibnya yang bit-bit. Jak ublang, jak siat, jak main-main. Tayak cu kedainya ambek mata tinggal kedai. Tayak cu tapi dalam hati katanya hanya jak main-main, bukan bersungguh-sungguh sekali. Yang bersungguh-sungguh pun tak persiapkan bekal katanya, kedih katanya untuk menghadap Allah. Ia mendapatkan tawakal. Yang mendapatkan tawakalnya biasa je, nya benar untuk menyohana betul. Tengok tak betul lah mah. Sebab ada pendapat itu banyak. Pendapat itu banyak. Jadi kalau bertawakal itu biasanya yang sifatnya zahir. Itu sifat yang zahir lah. Sifat yang zahirnya ia menyo kerja mekak-kakak di. Menyo semayang baru bergek-gek. Kaya dulu. Menyo magun hana bertrek-trek dak magun. Yo hana poh 8 terus medepu poh 12 hana lu tau. Put jam medepu. Pajuh, ada pajuh 5 minit kaje di malam je. Ya kiban cara yang dah balik je no. Kiban cara tamagun 5 minit bermasak tak pajuh put jam mana habis. Bek tamagun put jam pajuh 5 minit ke habis. Jadi apa tanda-tanda zahirnya makbud yang di luar. Makbud yang di luar katanya biasa aja menyaw katanya apa? Semayang muka kerat, yang meratib dok dia kalau jum, nanti pula. Muka kerat dia. Tapi menyoba but yang lain santai katanya, trip mau berlama-lama. Jadi dia tak balik katanya. Gimana cara dia semayangnya berlama-lama katanya. Duduk di atas sajadah itu berlama-lama katanya. Berzikir itu berlama-lama katanya. Adapun urusan dunia nyanjit tiat-tiat mendang. Jangan terlalu bersungguh-sungguh. La yanfa'u zal jaddi minkal jad. Jadi zahirnya maka disebut tawakal. Ahluna zahir yang di dalam berpahasa je. Lalu menawa lahir pah di dalam tahan apa? Lagi kepegang dia. Jadi makaji ilmunya Bapak Ibu yang terhormat, bek pegah ilmunya tinggi, hana tinggi ilmunya. Sebab dia sampai kejelaskan. Ada iman munafik, ada iman awam, ada iman khawas, ada iman khawasul khawas. Mana nak tinggi? Oh menyatanya iman munafik kan tak cok benar yang iman munafik ya. Yang awam tak cok yang awam benar. Menyatanya khawas tak cok yang khawas sebab abu ya ban put bah ke pegah. Mana nak tinggi lah? Ya. Ban put bah ke pegah. Lain di dalam, lain di luarnya munafik. Lain di depan, lain di belakang
nya munafik. Jadi nawang gini apa? Munyo di dalam di luarnya sudah bagus. Berarti tawakalnya sudah apa? Sudah bagus. Kemudian masuk ke hatinya hingga dia yakin. Lalu nawang nasiwang di dalam hati yakin tapi bakbut kahana. Ada babu ana, dia tanya apa yang pujit tanya Allah, atau yang pudip tanya Allah, atau yang pemati tanya Allah, atau yang juk rezeki tanya Allah, ya atau yang juk kaya Allah, atau yang juk gasin Allah. Tapi ente waktu tengah buah lain ni perabangan ni, yang nak tak kerja mana kaya ni. Tapi waktu beklam, waktu but dia tanya atau juk kaya Allah, atau juk gasin Allah. Tapi singa buah waktu perabangan ni, yang nak kerja mana kaya ni. Berarti hana betul-betul itu. Sebab kepegah lah buya, munyo getanyo, tanyo ingin kaya lah ke ba? Kepeleteng lah ke ba Allah. Boleh bersayang lah ko? Okey ba Allah. Boleh tanyo bersayang inong? Lah ke ba Allah. Boleh sayang anu? Lah ke ba Allah. Boleh sayang melinte? Lah ke ba Allah. Bandu ma Allah ni. Wasta'inu bis sabri was salah. Nyo resep ni. Kiban cakap lagi harus benar dua buah syarat. Yang pertama katanya sabar, dan yang kedua katanya harus banyak-banyak melakukan salat, dan harus mau kita bersungguh-sungguh melakukan salat, dan harus mau kita memperbaiki salat. Insya-Allah semua urusan-urusan kita, semua perlu kita, kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu yang terhormat, hana boleh baik kalang-kalang je. Baik kalang-kalang je. Jadi untuk terus mbak pon 12 kurang 15 ini hanya 8 minit je. Hanya 8 minit je ke habis. Sebab tanya rencana meratib malahnya titul lah. Titul. Mulai dari tahun 2022 terus 2020 leh. Jadi tak meratib pon 12 kurang 15 betul pon 12 lewat 15. Dah 8 minit dah nak trailer baik kalang-kalang je. Kah? Monyo nyonan ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Sebab halik hanagat tak ingat. Hanagat tak ingat. Yang jelas kalau tawakal itu kacamatanya adalah bahir. Kemudian naik lagi kepada tafwid. Setelah tawakal itu tafwid. Dalam ayat aku serahkan semua urusanku kepada Allah, sebab semua urusan itu adalah milik Allah. Laisa laka fil amri syai. Innal amra kullaha lillah. Jadi tidak ada bagi dirimu itu urusan sesuatu. Semua urusan itu adalah milik Allah. Jadi kita serahkan yang di dalamnya. Mula-mula di luar kalis, tak boleh di luar pun. Yang di dalamnya gimana? Sebab nasi orang mula ragu-ragu je, lun kahai, lun meratib, lebih gelam je mendemai. Lun kahai meratib, lebih gelam je mendemai. Kayaknya Pak Salam gelam je mendemai. Yang macam-macam ah. Jadi macam-macam akan dalam mati ni. Sebab nak orang kata terbaik supaya bersihat badan. Nak orang kata terbaik supaya mudah rezeki, supaya get je. Ini macam-macam. Jadi makaji ketahnya bagi bancara nya jino bekle-nya ni nan. Bekle hina ni ji. Tapi kibansip ketahnya melatih pakiban pemantong yang tak pubut untuk mendapatkan ridha Allah. Itu saja. Kalau Allah sudah ridha, maka semuanya akan Allah mudahkan. Hana payah lagi. Hana payah lagi. Menyot inong tanya tengah cinta bak tanya nya hana payah lagi. Cik tepu je bang ibut bu, icok ju ira jaro, icok ju tisu nya hana payah yu ah. Ya wate inong tanya cinta. Wate inong tanya hana le cinta apa ba? Pak cubu cok gero ni. Dong lalu. Kenapa bu? Tanya apa?
Coba tengok bapak-bapak yang doa-doa. Mula jamun ha, bantah baju bu, bantah wo, duduk je di meja. Nyai cok ju pinggan, cok ju bu, cok ju ira jaro, cok ju tisu. Yang cek carong kerana je. Tapi ban kanan ai baju bu, lah mari. Ai lah cok kerana, dong kumagun. Yan. Kayak yang bagaian tanda kurang cinta. Kurang cinta. Jadi menyuka cinta sudah mendapat ridha. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak perlu minta hana payah lagi. Semuanya Allah siapkan. Sehingga Abu Yasir sering sampaikan itu, betul ya? Jadi kalau orang khawas sudah benar hadap hatinya kepada Allah, apa yang dia minta Allah siapkan. Tapi kalau orang yang sudah khawasul khawas, sebelum dia minta Allah sudah siapkan. Itu yang sering Abu Ya sampaikan. Munyo khawas, apa yang dia minta Allah berikan. Kalau khawasul khawas, sebelum dia minta Allah sudah berikan. Hana payah kan Bapak Ibu yang terhormat. Munyo ka khawasul khawas tingkat cinta beno. Nyanci telefon je dia. Pos setengah dua telefon. Bek baju bu di luar bu. Nyobu cek siap atas meja. Gulai mangat hadun magun. Nyanci telefon dia. Tapi ban hana cinta. Nyam baju bu bawa lah hana kumapun kau yang. Kenapa ibu? Ay bahkan dekem dah. Dan tekem tak tanda na laginya. Na laginya. Na kasus laginya. Lakai maaf ibu. Lakai maaf. Baik tersinggung bawa balik. Dia lagi cerita taubat. Na cerita taubat. Nyampur dah bayar hutang dah. Bak Allah dah bayar hutang buat manusia. Habis. Hutang bak Allah. Semayang tak kata. Puasa tak kata. Contoh yang tinggalnya taubat. Dan tanit lah mati katanya tanya hanali ingin tak kembali le. Dan taubat mak manusia taubat je nah tak penget gop. Nah yang tak cok tak gop yang tak pulang tak bayi. Yang le tak cok tak gop dah le. Hotel blok kuih hotel sekolah tempe je men. Yang kau komen dekem? Ya dia pegang padi boh, dua boh. Pai baju le. Tapi bayu dua. Betul? Nah, kami lagi. Yang tadi taubatnya betul kena ingat nah. Yang minta alam saya mengkat kuih je men, bayu ah. Maunya hana le ji, bayu buat anak ji. Yang hana ci anak ji, bayu baju cucu ji. Tetapi sebab kepegangan Nabi ittaqun nara walau bisyaqqati tamratin. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun seiris biji kurma. Hana terus sini koma, sikan koma menyonyan atagok, tetap danya harus dah bayi. Takutlah kamu kepada api neraka, walaupun dengan sebiji kurma. Takutlah kamu kepada api neraka, walaupun dengan sebelah biji kurma. Jadi tanya tobat betul kenan tanya tobat. Bet tanggung-tanggung tobat. Bapak Ibu yang terhormat, apa benar? Jadi maka carilah cinta Allah, carilah kasih sayang Allah, carilah ridha Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita selalu menghadap kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, kita selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki hadap hati kita kepada Allah. Dengan kita melatih-latih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munyo di luar namanya tawakal, munyo dalam hati namanya itu tafwid. Kemudian nanti yang lebih dalam maka namanya taslim. Yang bukan seperti itu mutlak jawabannya, tapi ada pendapat yang menjelaskan seperti itu. Nanti baik salah demah barangkali orang lain menyampaikan ataupun Abu Ya sendiri yang menyampaikan, tentu saja Abu Ya lebih tahu.
Abuya lebih tahu. Tapi sekilas ile laginya jawaban Tengku Khalifah. Jadi munyo sigo pegah barangnya saban. Tapi orang dia tak pehaluh yang ketawakal bono di luar, kemudian tafwidnya di dalam, kemudian taslim itu lebih dalam lagi, artinya apa? Hati dan roh. Kemudian pertanyaan kamu tu bono. Jadi itu juga sudah pernah Abuya sampaikan. Jadi kalau dia kan ada syariat, ada tarikat, jadi ada hakikat, ada makrifat, ataupun dalam bahasa yang lain, nyom nyata pegah pet aja. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Jadi nyata pegah dua, syariat dan hakikat. Jadi syariat dan hakikat. Nyonya udah pegang syariat dan hakikat, maka sama dengan tarikat ini masuk dia ke dalam syariat. Ma'rifat itu masuk ke dalam hakikat. Jadi syariat itu berpegang dengan tali Allah. Jadi hakikat itu berpegang dengan Allah. Jadi syariatnya berpegang dengan tali Allah, artinya apa? Syariat ini ada apa namanya ya? Ada syarat, ada rukun. Jangan kita tinggalkan. Kita juga harus berpegang itu. Jadi jangan kita tinggalkan syarat dan rukun. Tapi ingat, setelah kita melakukan itu, sehingga Abuya katakan, lahirnya awalnya kita, tapi akhirnya Allah. Lahirnya kita, batinnya Allah. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan zahir dan batinnya kita, ini salah. Dan juga dengan sebaliknya, zahir dan batinnya Allah itu juga salah. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu zahirnya kita. Apa? Kalau zahirnya kita, tentu saja ada aturan. Ada aturan. Nah syarat, nah rukun, nah sah, nah batal, itu zahirnya kita. Tapi batinnya Allah. Jadi maka jika tanya Bapak Ibu yang terhormat kepegah Abu ya, munyo pada syariat itu ada lawan, ada kawan. Kalau pada tarikat itu tidak ada lagi lawan, yang ada hanya kawan. Kalau pada hakikat, lawan hana, kawan pun hana. Ataupun dalam bahasa yang lain, punya syariat ada baik, ada buruk. Pada tarikat ada baik saja, tidak ada buruk. Kalau pada hakikat, baik dan buruk pun tidak ada, karena semuanya itu datangnya daripada Allah. Sebab membandungnya kata Allah, hana, baik danyo hana, buruk pun hana. Jadi semuanya kita kembali kepada Allah, dan kita harus yakin baik dan buruk itu datangnya daripada Allah. Nah, nyo katuh 8 menit Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makaji nyo mulanya murakabah. Jadi zikir itu mulanya, permulaan zikir itu murakabah. Nanti puncaknya zikir adalah musyahadah. Jadi ihsan anta'budallah ka'annaka tarah, ini disebut musyahadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ini disebut murakabah. Zikir itu permulaannya murakabah. Kemudian ujungnya nanti adalah musyahadah. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, murakabahnya disebut dengan tauhid tasawuf untuk memperbaiki sifat-sifat nafsu. Kemudian musyahadahnya ini adalah tauhid sufi untuk memperbaiki ananiyah nafsu. Pegawai Abuya pada yang kedua, yaitu sufi ialah ilmu untuk mengetahui wujud nafsu. Di mana wujud nafsu ini tidak mempunyai hakikat wujud. Wujud nafsunya pada hakikatnya tidak ada. Sebab hakikat wujud nafsu ini semuanya berasal dari
Dari Allah. Semuanya berasal daripada Allah. Hakikat kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Maka menisbahkan sesuatu kepada yang tidak ada itu tidak sah. Benar? Kita ulangi. Hakikat wujud kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Lalu menisbahkan sesuatu kepada yang tidak ada, ini tidak sah. Maka nisbahkanlah sesuatu kepada yang ada, hakikatnya dengan sebenar-benar ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi tidak ada kebaikan kita. Semuanya dari Allah. Jadi kalau kita sudah dapat melihat semuanya datang daripada Allah, inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali lalu dikutip oleh pengarang kitab Miftahul Falah ini. Apa kata beliau? Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu ayyaral umura kullaha minallah. Ini pendapat Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Yang dikatakan tauhid ayyaral umura, bahwa dia melihat semua umur, semua urusan kullaha minallah, semuanya itu dari Allah. Kalau kita sudah dapat melihat itu, baru namanya tauhid. Jadi dia nak bengah ni, mati gadah silap ni, mantang mau put, mati belum. Tanya berbagah aja kembali, ban gadah silap ni, oh kakak. Sebab yang pegadahnya kau Allah. Bisa gadah silap ni, punya hana izin Allah. Hana. Jadi hana perlai ni put. Jadi hanale bengehan hanale lah mati dia. Oh disanjung dia hanale. Jadi makanya tanya tahu tasawuf kepada puji dan cela itu sama. Tidak terbang tatkala disanjung, tidak tumbang pada saat dicela. Yo tateme atangan pajan yang ke ngomong kata. Jisik mutemai kerana je ya. Sebab hana bisa tak olah-olah je. Akhlaknya punya dia olah-olah palsu je. Ya, akal-akalan namanya. Kalau agama ini sudah diakal-akali, akal-akalan, nanti dapat sorga juga sorga-sorgaan. Bukan sorga benaran. Kenapa? Karena dia akhlaknya itu akal-akalan. Makna akal-akalan boleh tak pegat-pegat. Makanya sehingga Abu yang mengatakan, kalau orang sudah benar tauhid tasawufnya, hingga dia dapat melahirkan akhlak tanpa berfikir. Dia dapat berbicara yang baik tanpa berfikir. Dia dapat berbuat yang baik tanpa dia berpayah-payah. Menyatanya boleh, waktu kena tak pubut yang gak nak mantang terasa payah. Waktu kena tak pegah haba yang gaknya payah tak fikir-fikir dia. Nyopo ke pegah. Tapi kalau orang yang sudah benar tauhid tasawufnya, dia bisa berbicara yang baik-baik tanpa dia berpikir-pikir. Dia bisa berbuat baik tanpa dia berpikir-pikir. Dia dapat melakukan yang baik tanpa dia berpikir-pikir. Dia kalau tak pakai katib terlebih ada rumah hilang. Dia tak pakai katib terlebih ada rumah hilang. Paling aku fikir-fikir lah. Yang minggu ke dah tanya lah. Mantang cik fikir-fikir lah. Minggu ke dah tanya lah. Mantang cik fikir-fikir lah. Sampai mantang fikir-fikir lah. Dia baik lagi aja. Dia tanya lagi orang ni. Pajan katib terlebih ada rumah bang. Pajan balik je. Pajan tunggu je. Nama katib je. Pajan tang je. Ya orang enggak dah lagi aja. Jadi nyen bapak ibu yang terhormat, maka jika pegah le Abu ya, jika pegah le Imam Al-Ghazali, tauhid yang benar ayyaral umura kullaha minallah. Ru'yah yang mana? Ru'yah yang bisa memutuskan perpalingan hatinya kepada asbab dan kepada wasitah. Tidak lagi melihat asbab, tidak lagi melihat wasitah, perantara.
dia dapat melihat semuanya itu datang daripada Allah. Maka hanale bengeh-bengeh lah mati katanya. Makale hanale tanya muput-put buno. Ai contoh bu contoh. Contoh bak yang ubi-ubi le. Yang ubi-ubi kala ke gadah silap. Nya gadah silap tanya apa le? Nya urang tanya no le getuh ro le. Dua getuh si kurung puluh si kurung ro hana gadah silap. Terus bak silap tanya gadah. Yang berkancik kalaganya janji. Cik kalaganya janji. Jadi makanya bengah-bengah tanya berbagai ada fikir dia tanya. Dua getuh sekurung puluh si kurung ro hana gadah silap. Terus bak silap tanya gadah. Hanya berbagai kita ingatnya barangkali karena na dosa lun bunuh. Nyo gejuk azab le Allah jino. Nyo ka gejuk azab le Allah jino, nyo hana gejuk le singo duduk. Nyo yang buat apa? Tanya mentamah dosa tapi peng mentamah le. Tanya mentamah dosa pangkat mentamah gaya. Tanya mentamah dosa tapi tanya sehat tapi hanya yang bahaya. Nyo yang bahaya. Jadi makanya lebih agak katanya ban tanya na dosa gejuk ju azab li Allah. Gejuk ju azab li Allah. Jadi gejuk ju bala termasuk pun gadah silap katanya nyo barangkali karena dosa katanya. Sebab kepegal Nabi la yanzilul bala illa bizambin la yarfa'ul bala illa bitaubah. Tidak Allah turunkan bala kecuali karena dosa, dan tidak Allah angkat bala dan musibah ini melainkan karena taubat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Cukup sampai di sini. Dan jadi itulah yang dimaksud oleh Abuya. Semuanya jalan yang terbaik adalah dengan kita memperbanyak-banyak zikir, hingga nantinya dapat kita tingkatkan iman kita, dapat melahirkan akhlak yang mulia, hingga kita dapat mencontoh suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tentu saja banyak kami berbicara, banyak salah, banyak khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah sama-sama kita berzikir pada malam ini, dan kita pasang niat dalam hati kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kebaikan zikir ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, seluruh masyaikil kiram, dua ibu bapak kita, anak istri, suami, wabil khusus untuk Abuya, Nyak dan Umi. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita disehatkan badan, panjang umur, selamat iman, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berzikir.